Orang-orang, anak-anak Tuhan yang diberkati, shalom sekali lagi. Yes, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oh, luar biasa. Masih dalam edisi hybrid saat ini, atau lebih tepatnya edisi reunian dalam memuji dan memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu. Diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau lihat siapa aja yang diberkati Tuhan. Oh yes, yang di rumah-rumah juga. Angkat tanganmu kalau engkau diberkati Tuhan, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau berfellowship. Udah lama sekali kita nggak berfellowship, nggak memberikan senyum satu sama lain mungkin. Tapi senyumnya kelihatan lewat hati aja ya. Karena kita harus ikuti prokes. Baik Bapak Ibu, sambil kita mungkin memberikan salam kepal atau salam kita berikan satu sama lain, kita mau naikkan pujian. Kita bertemu lagi saat hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yes. Jadi contohnya seperti ini nih, digantinya ya. Ketemu lagi, untuk puji Tuhan. Ketemu, sambil tunjuk kanan kirinya, berikan salam sekali lagi, kepalanya boleh. Kita mau menyatakan kita bergirang saat kita bertemu dengan saudara kita. Yang di rumah, tunjuk saja layar gadgetnya. Ketemu lagi. Yes, haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa, hari yang cerah. Saya percaya Bapak Ibu boleh beraktivitas sepanjang hari ini hingga sampai saat ini. Bisa berkumpul di ruangan ini, tidak kekurangan satu apapun. Itu adalah bagian dari berkat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Amin. Nanti akan saya berikan waktu buat Bapak Ibu dan buat yang di rumah juga, buat kita menghitung setiap berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu boleh renungkan. Dari pagi, pas lagi saya bangun tidur melek, saya udah dapat nafas dari Tuhan. Saya udah dapat
kesehatan dari Tuhan. Lalu saya bangun, saya ketemu dengan pasangan saya, anak saya. Wow, mereka sehat juga. Terima kasih. Kita ambil waktu ini untuk menghitung berkat Tuhan. Bahkan mau Bapak Ibu kalau mau menghitung lebih banyak lagi, tidak akan ada habisnya waktu untuk menghitung berkat Tuhan. Amin. Sehingga sudah patut dan selayaknya malam hari ini kita buka hati kita untuk bersyukur dan berterima kasih. Kita buka persekutuan doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betapa baiknya Engkau Bapa. Betapa baiknya Engkau Bapa dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi Bapa, naik turunnya kehidupan kami. Akan tetapi kami tetap mau katakan Engkau baik Bapa. Kami mau buka hati kami malam hari ini. Kami mau sadari Bapa, Engkau punya rencana atas hidup kami. Engkau sedang merajut kehidupan kami. Engkau belum selesai atas hidup kami Bapa. Kalaupun keadaan yang kami lewati saat ini kurang baik, kami mau bawa iman kami saat ini untuk katakan, Bapa, ini adalah bagian dari rencanamu. Kami akan melihat sesuatu yang baik di depan sana. Mari Bapak Ibu, silakan ambil waktumu sejenak untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Karena malam hari ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dari bangun tidur, pagi hari, siang hari, kami beraktivitas Bapak, sampai sore hari Bapak, dan malam hari ini Bapak, kami bertemu saudara seiman kami Bapak, di persekutuan doa ini. Semuanya baik Bapak. Tak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau baik, Engkau setia, kasih-Mu terbukti, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau selalu nyatakan kesetiaan-Mu, Engkau selalu turun tangan atas kami, Engkau pelihara kami dengan baik. Sungguh kami bersyukur Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau nyatakan syukur kami. Mari naikkan tepuk tanganmu di atasmu bagi Allah Bapa di hadapannya. Oh haleluya, oh haleluya. Kami mau serukan kesetiaan-Mu, kami mau serukan kebaikan-Mu, kami mau serukan betapa heran dan baiknya Engkau dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, sungguh tenang jiwaku, aman bersamamu. Dari harta kaulah segalanya. Tenanglah
kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur Bapa. Karena apapun kebaikan yang kami lakukan, kami tidak bisa membalas setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Setiap kebaikan-Mu yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, apalagi yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Oh, terima kasih banyak Bapa. Kami tenang bersama-Mu, jiwa kami aman bersama-Mu Bapa. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami tahu kami punya Allah yang perkasa. Kami tahu punya Allah yang mengatasi segalanya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini Bapa, bagian kami hanya memuji-muji-Mu, hanya bersuka cita di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau sudah terlebih baik, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Bapa. Dan saling menguatkan di antara sesama kami Bapa. Itulah yang bisa kami lakukan malam hari ini Bapa. Engkau yang beracara Bapa dari awal hingga akhir Bapa. Engkau yang turun tangan ketika puji-pujian dinaikkan Bapa. Engkau yang turun tangan Bapa ketika sorak-sorai dinaikkan Bapa. Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang akan jawab malam hari ini setiap kebutuhan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Siap menari buat Tuhan malam hari ini? Yes, mau menari dengan penuh sukacita. Come on. Kasih
dong. Udah lama kita nggak ngedance ya. Come on. Kita malam hari ini mau nyatakan kalau karya Tuhan sungguh luar biasa. Dan akan membuat kita terpesona dan semakin terpesona. Semakin Bapak Ibu bernyanyi dengan penuh sukacita, semakin Bapak Ibu merasakan bahwa Tuhan kita itu sungguh baik.
teramat sangat baik. Setiap kebaikan yang sudah pernah kita terima, masih ada lagi kebaikan yang lebih heran lagi dari Bapa kita yang menunggu kita di depan sana. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau merendahkan hati lagi saat ini. Mau membuka hati kita lebih lagi. Karena kasih karunia-Nya mencari setiap hati-hati yang penuh kerendahan hati. Seperti air yang mengalir mencari tempat yang rendah. Kasih karunia turun mencari hati-hati yang rendah. Kalau bahkan ada hatimu yang hancur, kesanalah kasih karunia Bapa akan mengalir. Memperbaiki hati yang hancur. Kalau ada hatimu yang terluka saat ini, buka hatimu karena kesanalah kasih karunia Bapa akan mengalir. Memperbaiki hidup. Karena lewat salibnya Yesus Kristus, kasih Bapa sungguh boleh terbukti. Kami bawa hati kami Bapa dengan rendah hati. Kami nyatakan kami perlu Engkau. Kami perlu kekuatan baru, sukacita yang mengalahkan dunia. Kami perlu damai sejati. Kami perlu Engkau Bapa. Kasih karunia-Mu kami terima terus saat ini. Kami sambut Bapa semua yang baik yang daripada-Mu Bapa, yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang menghibur kami, yang menghapus air mata kami. Engkaulah yang kami perlu. Oh haleluya. Kami masuk ruang kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kami hampiri masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ini tulusnya hati kami. Masuk dengan
sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Haleluya, haleluya, ku sembah, oh kami sembah. Dimuliakan untuk sekarang dan selamanya Bapa. Oh, bumi hanyalah tumpuan kaki-Mu Bapa. Oh, kami nyatakan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Teruslah berkarya, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi atas hidup kami Bapa. Terus lawat kami Bapa, terus urapi kami, terus nyatakan kasih karunia-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami nyatakan Bapa, apa yang kami miliki saat ini tidak sanggup, tidak dapat mendatangkan kasih karunia-Mu sedikit lebih banyak lagi Bapa. Semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu atas kami Bapa. Kami perlu Engkau, teruslah mengalir Bapa urapan-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu atas kami Bapa. Kau yang mengerti setiap keadaan kami Bapa. Kalau tubuh Kristus ini ada yang sakit, Kau pulihkan.
Kalau tubuh Kristus ini ada yang berduka, kau hibur. Kalau tubuh Kristus ini ada yang khawatir dan bimbang, kau teguhkan Bapa. Kalau tubuh Kristus ini kelelahan memikul beban, kami mau pikul beban yang daripadamu karena kukmu itu ringan. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan malam hari ini Bapa, kami juga buka hati kami untuk setiap firman-Mu lewat pengajaran kasih karunia malam hari ini. Bapak berkati anak-Mu Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kau kuasai lidah bibirnya Bapak, isi hati dan pikirannya. Kau kuasai semuanya supaya apa yang keluar dari lidah bibirnya sungguh merupakan kerinduan-Mu untuk menguatkan kami. Dan kami percaya Bapak dengan iman kami. Ketika firman itu dilepaskan, baik di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah Bapak. Ketika firman itu diperdengarkan, maka ada kuasa yang dilepaskan atas kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Segala doa, ucapan syukur, puji-pujian, sorak-sorai kami dan penyembahan ini, kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Shalom untuk kita semua. Yang pertama saya mohon maaf tadi terlambat karena sedang ngasih makan kucing jadi terlambat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih untuk malam hari ini kita berbagi dalam kebersamaan dalam doa kita, terlebih pengalaman doa. Yang paling utama adalah doa kita pada malam hari ini. Itu yang pasti akan meneguhkan kita bersama-sama. Saya akan pasang stopwatch. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, walaupun masih dalam masa-masa perjuangan menghadapi kondisi COVID, baik kita yang berada di Bandung ataupun juga di daerah-daerah yang lainnya, masih harus tetap berhati-hati dan juga pastinya juga berjaga-jaga dan tentunya tidak perlu untuk takut berlebihan, tetapi juga harus tetap menjaga segala hal supaya kondisi semakin membaik. Maka pada malam hari ini saya mencoba untuk membagikan permenungan saya, diinspirasikan dari panitia yang mencoba untuk menggali pengalaman dari jemaat di Efesus mengalami kasih karunia Allah. Tentunya permenungan pada malam hari ini yang ingin saya bagikan tidak bisa lepas atau berpijak juga dari situasi perjuangan kita yang masih kita rasa sampai sekarang, tetapi sekaligus bagaimana pertumbuhan dan kekuatan iman kita masing-masing. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang secara on-site ataupun juga secara online, ya memang kalau secara online, pandemi ini tidak akan pernah menularkan ya, karena tidak melalui dunia maya, tetapi melalui perjumpaan. Walaupun secara hati kita sudah mulai merindukan yang namanya perjumpaan dengan segala protokol kesehatannya yang kita lakukan, dan bahkan tadi dikatakan secara onsite yang ada di aula, ternyata kurang lebih 70 yang hadir, dengan singer, dengan penyanyi-penyanyi yang di awal sudah mempersiapkan hati kita. Tentunya ini pasti juga berkat karunia Tuhan juga, tetapi di sisi lain juga Tuhan tidak hanya memberikan karunia-karunia itu begitu saja, tetapi menuntut kita yang namanya Romanus, yang namanya Marina, yang namanya Pak Stef, yang namanya Ibu Kristina, beserta dengan keluarga dan kita semua diminta untuk dengan kebebasan yang kita miliki, kita juga harus berjuang.
Tuhan tidak mau hanya memberikan berkat dan karunia terus tanpa kita berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masih dalam situasi yang seperti ini. Tidak bisa dipungkiri masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau seandainya dalam situasi pandemi 2020 sampai 2022 awal ini, ternyata kita selalu disertai oleh Tuhan, banyak rahmat yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, rasanya tetap kita bisa bersyukur. Belum selesai kondisi entah apapun namanya ya, pandemi di awal, kemudian juga varian apa yang muncul, delta muncul, apa muncul, COVID-19, dan sekarang mulai ada kosakata baru yang disebut dengan Omikron mulai muncul lagi. Dan semoga Bandung tetap terjaga dengan baik, walaupun Jakarta yang tercatat dikatakan sudah mulai berapa 1000 sekian, tetapi semoga kondisi ini tetap bisa diatasi. Wajahnya pelayan kita Pak Jokowi juga wajahnya seperti itu, tidak terlalu banyak berubah, tetapi wajah yang penuh dengan perjuangan, ketulusan, keikhlasan, keseriusan, tetapi di samping itu juga pasti ada kelemahan, ada kerapuhan, tidak ada pribadi yang sempurna, tetapi kerja keras dan segala usaha pasti diusahakan dilakukan oleh aparatur negara, pemerintah dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Kita bisa melihat ya, terkadang kita juga bisa lelah dengan kondisi seperti ini. Kita misalnya hal paling sederhana merindukan, ada yang bilang, Romo kapan ya kita ini kondisinya membaik dengan hal-hal yang konkret, sudah tidak usah harus pakai masker, pergi ke tempat-tempat publik, pergi ke rumah sakit, pergi ke mal, kemudian sekolah anak-anak, tetapi nyatanya bahwa kita masih harus menggunakan itu. Juga bahkan yang paling sederhana, di saat kita sebelum pandemi kita bisa berjabat tangan, ketika berjumpa berjabat tangan, sekarang kita pun masih membatasi, tidak berjabat tangan, pakai kepalan, kemudian juga pakai tangan yang terkatup seperti ini. Ya sudah, itu yang harus kita hadapi. Mungkin di daerah-daerah juga sudah mulai dengan metode hybrid, ada yang offline, kemudian ada yang online, anak-anak juga sudah mulai bisa bergantian masuk sekolah, walaupun di beberapa sekolah di Jakarta ternyata ada yang terkena Omikron, kemudian ditutup dulu 1 minggu, sterilisasi, nanti minggu depannya mulai dicoba lagi. Ini sesuatu yang ada perkembangan lah, ya, ada perkembangan yang kita hadapi. Nah, yang tidak bisa tidak bisa dicegah ya situasi yang seperti ini ya, media sosial itu terus akan membanjiri entah berita yang berdasarkan fakta atau bahkan juga yang banyak aromanya sampah itu akan hadir di hadapan kita. Tinggal kita saja yang menyeleksi. Inilah situasi real yang kita hadapi. Ada hoax juga di sana. Kemudian juga ada pertempuran antara aromanya yang berbau politis lah, kemudian juga ada yang sangat tulus, kemudian juga ada yang saling menyerang, kemudian juga yang hal-hal privat dimasukin ke ranah publik, dan lain sebagainya. Sudah tidak bisa, bukan tidak bisa dikontrol, tetapi bahwa itu sudah disuguhkan dalam kehidupan kita dan harus kita hadapi. Dari yang jamahan anak-anak muda dengan IG-nya, dengan Instagram-nya, kemudian kita yang masuk dalam senior citizen dengan Facebook-nya, kemudian dengan Twitter-nya, dan lain sebagainya. Bahkan juga budaya YouTube sudah, kalau tidak hati-hati, merambah ke siapa saja. Baik kita orang-orang muda, baik kita juga yang dalam usia yang sedang,
dalam sisi usia, kemudian juga yang sudah usia senja. Budaya YouTube juga sudah di satu sisi ada positifnya, di sisi lain juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan kita bersama. Kalau enggak, seperti YouTube, kalau seandainya kita menikmati, kita bisa lama, tapi kalau seandainya kita bosan, enggak menarik, langsung kita pindah. Enggak menarik, kita pindah. Enggak menarik, kita pindah. Itu menjadi sesuatu yang memang real terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali medsos yang membanjiri kehidupan kita, tidak hanya di kalangan teman-teman muda, tetapi juga kita semua. Ada efek positifnya, tetapi juga ada efek negatifnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengutip dari 2 Timotius, ya, bab 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tidak bisa dipastikan, saya lebih pada mengawali saja. Saya tidak mengatakan terkait dengan bagaimana dengan akhir zaman itu akan terjadi, tanda-tandanya bagaimana. Di dalam kitab suci pun dikatakan bahwa itu susah untuk ditangkap dan diprediksi. Tetapi setidaknya mengingatkan kepada kita. Ada yang memberi catatan bahwa yang namanya zaman akhir, yang namanya akhir zaman itu tidak selalu identik digambarkan dengan sesuatu yang chaos, yang serba hancur, yang tidak bisa terkendali. Justru di akhir zaman itu belas kasih Tuhan justru yang mewarnai dan juga menguasai perjalanan kehidupan manusia. Tetapi ada beberapa hal yang bisa terjadi dan ya setidaknya mengingatkan saya, mengingatkan kita semua dengan satu dorongan dan semangat. Yang pertama adalah ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita setiap hari. Tetapi warnanya juga tidak selalu beraroma bahwa kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kebobrokan, tidak ada belas kasih, tidak ada rahmat, tidak ada berkat, tidak ada sukacita, bukan itu. Yang saya maksud pasti semata-mata bukan itu, tetapi kita semua diajak untuk ya pada saat tertentu merebahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa segala kerapuhan dan kekotoran kita dan masuk pintu tobat. Itu yang pasti kita usahakan terus-menerus. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, situasi yang tidak mudah, masih dalam situasi krisis, bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang bisa bertahan hidup, bukan hanya survive sebenarnya, tetapi juga harus bisa menemukan rahmat, menemukan karunia, menemukan berkat. Nah, setidaknya ada 2, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih. Yakinlah bahwa dalam situasi yang tidak mudah, secara khusus karena dampak pandemi ini, masih ada berkat karunia dari Tuhan. Seperti tadi, walaupun saya terlambat, tetapi ada beberapa lagu yang meneguhkan bahwa karunia Tuhan itu masih dialirkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dunia kerja, pelayanan kita. Maka ada 2 hal yang menjadi titik pijak dalam permenungan saya. Yakinlah Tuhan bukan hanya malam ini, sebelum kehidupan kita, sebelum hari ini, atau bahkan ke depan, yang dari setiap pribadi kita disapa oleh Tuhan. Tuhan bilang, yakinlah Romanus, masih ada karunia yang saya tumpahkan di dalam hidupmu. Yakinlah Ibu Marina, yakinlah Ibu Kristina, yakinlah semua yang hadir di sini yang secara onsite, dan kita disapa satu persatu semuanya oleh Tuhan, bahwa masih ada karunia yang Tuhan berikan. Walaupun Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita ini sungguh semata-mata karunia dari Tuhan, tetapi karunia dari Tuhan itu juga mengalir melalui segala perjuangan dan jerih payah kita. Saya selalu yakin bahwa keselamatan itu memang sungguh-sungguh sebagai karunia dari Tuhan, tetapi karunia dari Tuhan pun juga akan mengalir dari perjuangan hidup kita sehari-hari. Maka yang pertama,
masih ada karunia Tuhan, dan yang kedua yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah adanya pengharapan. Mari kita lihat apa karunia-karunia Tuhan yang masih bisa kita tangkap dan kita rasakan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Nah, harus ditemukan, tidak bisa tidak. Di saat Desember 2020, di saat pandemi juga sedang marak, di saat segala perjuangan hidup banyak orang juga mengalami, pada saat itu ibu saya juga kondisi sakit dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Dan pada saat itu kami anak-anak juga berjuang untuk tetap membuat ibu saya tetap segar dalam kondisi cuci darah walaupun kondisinya naik turun. Tetapi ya sudah, kami akhirnya mengatakan bahwa ini kehendak dari Tuhan. Ibu saya dipanggil menghadap Tuhan, kami juga dalam situasi sedih, tetapi di balik itu tetap punya keyakinan bahwa inilah yang memang harus kami maknai yang terbaik yang terjadi untuk kami keluarga. Maka semuanya dibuka jalan walaupun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID, dalam segala perjuangan ternyata kami pun juga tetap merasa ada rahmat yang Tuhan berikan. Dan kita masing-masing mengalami itu. Maka yang pertama, karunia apa yang masih bisa kita rasakan tanpa basa-basi, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Buktinya pada malam hari ini, ya, bahwa kita masih diberikan rahmat, masih punya iman. Kita masih punya iman. Walaupun kita masing-masing punya kesulitan. Tetapi dibuktikan pada malam hari ini dengan hadir secara onsite, yang hadir di aula, kemudian kita yang secara online, ini membuktikan bahwa kita masih diberikan rahmat, diberikan karunia, iman itu sekecil apapun, ya. Semoga kita tetap sungguh-sungguh dengan iman sekecil apapun, iman kecilkah atau sedangkah atau yang besar, semoga iman inilah yang membuat kita berjuang dan berani fight dalam situasi yang sulit seperti ini. Maka ini karunia yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita yang mempunyai keyakinan iman dalam gereja Katolik bahwa Yesus tetap menemani kita. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan di awal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita ini masih hidup, ya. Yang namanya Romanus masih hidup, yang namanya saya sebut karena saya sebut tulisannya aja yang dia ada secara online, ya. Ibu Kim Yati masih hidup, kemudian kita yang di aula semuanya masih bisa gerak-gerak. Saya ngelihat dari sini masih ada yang gerak. Itu berarti tanda-tanda masih hidup itu. Walaupun wajah kita setengah tertutup masker, napasnya masih bisa kelihatan, walaupun ada tergantung maskernya jenis apa, ada yang nyanyi malah ngap gitu ya, ada beberapa yang senior citizen itu, Romo saya kadang capek pakai masker, udah napas saya pendek-pendek pakai masker sambil nyanyi sambil ngomong, ya yang penting jaga jarak, tetapi kita masih hidup sekarang, berangkat dari rumah dengan segala kondisi hati kita masing-masing, pertanda bahwa kita masih diberikan rahmat kehidupan. Hidup kita harus menjadi berkat, bukan menjadi beban berat bagi orang-orang ada di sekitar kita atau bahkan untuk diri kita sendiri. Ini rahmat dan karunia yang Tuhan berikan. Dan Tuhan juga mengajak kita untuk satu pertanyaan, kenapa kita masih hidup pada hari ini? Kita di antara kita juga bisa sangat merasa kita kehilangan, bisa pada saat pandemi sebelum-sebelumnya ada yang kehilangan orang tua. Bahkan saya juga sempat menemani dan mendampingi satu keluarga ketika 2021 akhir. Dua-duanya orang tuanya udah sepuh, udah tua, hampir 80-an. Ternyata dua-duanya positif dan harus dibawa ke rumah sakit.
dan papa mamanya itu seumur hidup selalu berdua. Dan ternyata dibawa di ICU, beberapa hari kemudian kondisi mamanya drop. Tetapi papanya kondisinya tetap bisa membaik hanya karena selalu berdua. Dia mengatakan, Romo, papa dan mama itu selalu berdua. Sepanjang hidup tidak bisa pisah. Tetapi dalam perjalanan waktu, ternyata mamanya dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan papanya bisa pulang, tetapi karena merasa sepi, merasa ditinggalkan, dan bahkan juga tak terpisahkan. Walaupun anak-anaknya, cucunya memberikan semangat, tetapi ya itulah yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, papanya dipanggil. Dan juga kena COVID. Tetap dalam situasi yang seperti itu. Maka dia juga bertanya, kenapa papa dan mama yang dipanggil duluan? Kenapa enggak saya? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Tetapi dalam perjalanan waktu berjumpa dengan saya beberapa minggu yang lalu, akhirnya beliau mengatakan, Romo, saya tetap berani bersyukur, walaupun kehilangan papa dan mama, saya masih diberikan rahmat kehidupan. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, pengalaman kehilangan pengalaman yang berat. Tetapi dalam perjalanan waktu, pertanyaan berikutnya, bahkan itu juga muncul dalam hati saya. Kenapa saya yang masih diberikan rahmat kehidupan oleh Tuhan? Kenapa kita yang masih diberikan rahmat hidup? Maka pertanyaan ini penting untuk kita semua. Kenapa kita masih diberikan kehidupan? Ya, semoga ini menjadi kesempatan bagi kita selalu memberikan pelayanan apapun di rumah, kemudian juga dalam dunia kerja kita, pelayanan kita. Tentunya kita tidak bisa memilah begitu saja. Ya kalau kerja itu bukan pelayanan. Yang pelayanan itu misalnya di gereja, di tempat ibadat, tidak bisa seperti itu. Banyak dari antara kita juga menghayati dalam dunia kerja, kita juga menghayati juga bentuk dari pelayanan yang konkret kita. Di dalam keluarga juga kita melakukan itu sebagai sebuah bentuk pelayanan. Selain kita berbagi kasih, masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan kita juga persiapan pada saatnya yang namanya Romanus, dan kita semua ini pada saatnya juga akan dipanggil Tuhan. Maka di saat kita dipanggil Tuhan, seberapa besar kita udah siap, seberapa besar kita punya bekal untuk menghadap Dia. Supaya ketika kita menghadap Dia satu persatu, entah waktunya kapan, kita juga membawa bekal yang membuat Tuhan itu bisa tersenyum, tidak terlalu banyak pertanyaan, dan mengatakan bahwa silakan Ibu Kristina masuk ke dalam kerajaan surga. Silakan Ibu Ki masuk dalam kerajaan surga. Silakan yang ada di aula sebanyak 70 masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Semoga ketika kita menghadap Tuhan, dan siapapun lah yang diutus oleh Tuhan, malaikat siapalah, Santo Petrus lah, tidak terlalu banyak bertanya, tetapi justru memberikan senyum dan mempersilahkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Poin yang ketiga, karunia yang diberikan oleh Tuhan dan masih dalam situasi yang perjuangan seperti ini, kita masih punya teman seperjalanan. Yang saya maksud teman ini bukan terkait dengan ya sahabat siapa-siapa, bukan itu. Tetapi saya menangkap yang pertama keluarga kita. Sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah tempat kita harus berpulang. Ya walaupun tidak mudah, dalam kondisi seperti ini banyak juga yang mengalami relasi dalam keluarga tidak baik, tetapi saya masih yakin masih banyak keluarga-keluarga Katolik yang bisa memberikan kesaksian hidupnya yang baik. Dan kalau seandainya masih dalam perjuangan, semoga kita terus berjuang dalam situasi yang seperti itu. Selain keluarga, kita juga punya sahabat yang selalu berada di samping kita, tidak terlalu banyak omong, tetapi mendengarkan, dan bahkan itu yang menjadi teladan dan kebutuhan kita. Cermin adalah teman terbaikku karena dia tidak pernah tertawa saat aku menangis. Semoga salah satu bentuk bagaimana kita masih mempunyai sahabat dan bahkan kita bisa menjadi teman sahabat bagi orang lain, ya salah satu sifat cermin adalah tidak ada kepalsuan. Kalau saya sedang di depan cermin, itu saya
cermin pun tidak menipu saya. Semuanya itu asli dan tidak ada yang bohong. Kalau seandainya saya senyum, di cermin juga senyum. Kalau wajah saya kusut juga kelihatan akan kusut, dan itulah yang menjadi situasi yang terjadi terkait dengan persahabatan dan pertemanan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya kita dalam situasi yang seperti ini setidaknya saya memaknai ya. Ini saya menggunakan kata nggak kurang satu huruf itu. Kita ini masih diingatkan atau ditegur oleh Tuhan atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya sakit. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada yang mau sakit. Beberapa karena masih dalam kondisi pandemi, di Jakarta ini pun juga mulai mewabah demam berdarah, ada yang minta didoakan anaknya kena DB, kemudian juga istrinya kena DB, dan dipulihkan dan disembuhkan. Bersyukur. Di satu sisi kita memaknai tidak ada yang ingin sakit, tetapi pada saat tertentu tubuh kita juga lemah. Di saat tubuh lemah, kita tidak bisa menipu bahwa kondisinya seperti ini. Mungkin salah satunya ketika kita dalam kondisi sakit 1, 2 hari, 3 hari, kemudian masa perjuangan sudah lewat, kemudian dipulihkan, kita diingatkan. Atau ada orang yang mengatakan, ya udah Romo, saya ditegur oleh Tuhan untuk menghargai kehidupan saya, tidak memberikan waktu yang setengah-setengah untuk Tuhan, sisa-sisa saya diingatkan untuk berani mempunyai waktu untuk berdoa, melayani dengan sungguh dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita di Semeru, ya, terjadi gunung meletus, dan juga kita sungguh berbela rasa dengan mereka, berjuang dengan mereka, tetapi kita diingatkan. Kemarin salah satunya entah di Bandung terasa atau enggak, Jakarta terasa getaran gempa yang terjadi. Itu baru seperti itu beberapa detik, dan itu membuat orang juga diingatkan bahwa hidup ini pada saatnya juga harus dipersiapkan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Misalnya ceritanya Romo Yus berada di lantai 15 sedang memimpin ibadat Natal, tiba-tiba goyang, ada rasa takut yang sangat kuat, tetapi mau apa lagi, mau turun juga tidak mudah, dan itu harus dihadapi. Semuanya harus dihadapi. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, semoga dalam situasi yang seperti ini, kita tetap bisa menangkap masih ada rahmat, masih ada karunia yang Tuhan berikan. Ada kehidupan yang tetap Tuhan berikan, kita diingatkan, masih ada juga keluarga, sahabat, menjadi teman seperjalanan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Poin yang kedua, selain kita diajak untuk menemukan karunia-karunia dan rahmat yang Tuhan berikan, yang tidak boleh hilang, semoga kita selalu mempunyai pengharapan. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kalau seandainya kita tidak punya pengharapan, mungkin kita sudah malas menjalani hidup ini, sudah capek, sudah lelah. Tetapi karena ada pengharapan itulah yang membuat kita untuk berani tetap berjuang dalam kehidupan kita. Maka pengharapan menjadi bagian yang sangat kita perlukan untuk menjadi motor perjalanan kehidupan kita. Burung memerlukan udara untuk terbang, ikan memerlukan air untuk berenang, pohon memerlukan tanah untuk berakar, tetapi manusia memerlukan pengharapan untuk hidup. Kita membutuhkan pengharapan itu. Dan kalau seandainya kita sudah pupus dalam pengharapan, ya sudah, bisa jadi hidup kita akan berhenti dan tidak akan kita lanjutkan lagi. Maka yang tidak mudah itu adalah di saat kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, sakit, berkepanjangan, kemudian juga persoalan dalam keluarga yang belum selesai, walaupun sudah doa rosario, doa malaikat Tuhan, kemudian juga novena, kemudian kerahiman ilahi, banyak sekali. Ada yang bertanya kepada saya, Romo, saya sebenarnya sudah lelah menghadapi situasi keluarga saya, suami saya nggak akur dengan anak, saya sudah bawa dalam doa, saya bawa dalam rosario, dalam novena,
Pertanyaannya, Romo, doa apa yang manjur supaya permohonan saya itu sungguh dikabulkan, supaya relasi suami saya dengan anak saya bisa pulih lagi. Kerap kali tidak mudah. Mau bagaimana? Tetapi di saat hati seorang istri yang tetap hari demi hari menjalani, berarti di situ tetap ada pengharapan sekecil apapun, walaupun kerap kali merasa bahwa Romo, saya kok saat ini juga merasa dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan maunya apa? Kok dia diam saja? Kok tampaknya dia bungkam 1000 bahasa? Maunya apa? Nah itu, dalam situasi yang seperti itu, pengharapan bisa semakin mengecil dan menipis. Tetapi saya tetap, ibu itu tetap mengatakan bahwa ya dapat saya bersyukur Romo, walaupun belum banyak perubahan, tetapi biarkanlah doa-doa yang saya lambungkan ini tidak semata-mata untuk mengabulkan permohonan saya, tetapi menguatkan iman saya. Teman-teman, Bapak Ibu, pengharapan pun juga selalu ada di sekitar kita, dan kita diharapkan bisa menjadi pribadi si kecil tadi, si new tadi, ya. Tidak mungkin dengan segala keterbatasan, anak kecil bisa apa sih? Tetapi ya udah, dengan segala kerapuhan yang kita miliki, kita terkadang merasa nggak bisa apa-apa, tetapi itulah yang diharapkan dalam situasi sulit seperti ini. Semoga kita menjadi lilin kecil yang kadang redup, tetapi semoga itulah yang bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka biarkanlah kita tetap menjadi pemantik dalam situasi yang penuh perjuangan ini. Semoga kita tidak redup. Di saat suami merasa redup dengan berbagai macam persoalan, semoga sang istri tetap memberikan cahaya kecil. Di saat orang tua merasa lelah karena juga rezeki kerap kali tidak mudah didapat, semoga kita sebagai anak tetap bisa tahu diri, bagaimana menggunakan keuangan supaya nggak boros, bertanggung jawab di saat kita kuliah, bertanggung jawab saat kita sekolah, itu pun juga menjadi pengharapan bagi orang tua. Demikian juga sebaliknya. Di saat kita dalam situasi yang serba tidak mudah dalam sisi ekonomi misalnya, masih ada kita harus merawat orang tua kita yang sakit, harus bolak-balik ke rumah sakit, harus PCR, harus antigen, kerap kali kita sering was-was. Bagaimana itu harus dihadapi? Kalau seandainya saya dan Bapak Ibu dan teman-teman tidak mempunyai harapan, semuanya akan pupus dan lelah dalam menjalani hidup. Ada ungkapan seperti ini. Ada seorang profesor mengadakan pencobaan terhadap tikus di laboratorium. Ia buat kolam yang berisi air, kemudian saya langsung semuanya saja. Melemparkan tikus ke dalam kolam, lalu ia mematikan lampu pada laboratorium sehingga seluruh ruangan menjadi gelap. Tikus mulai berenang, menyelamatkan diri, tetapi karena ia tidak melihat apapun sehingga tikus kehilangan pengharapan, dan dalam 3 menit tikus mati tenggelam ke kolam. Kemudian profesor mengadakan percobaan kedua. Ia ambil seekor tikus yang lain yang melemparkannya ke dalam kolam yang sama, tetapi dia menyelamatkan semua lampu, menyalakan semua lampu yang ada di laboratorium. Ternyata tikus itu berenang dan dapat bertahan dalam waktu 36 jam. Apa yang bisa membuat tikus ini akhirnya tetap bisa hidup selama 36 jam? Sebab ada terang sehingga dia bisa melihat ujung dari kolam tersebut dan akhirnya timbul pengharapannya. Tikus bersandar pada ujung kolam. Tikus pertama karena tidak ada terang, tidak ada pengharapan, maka tikus bertahan hidup hanya 3 menit. Tikus kedua bertahan selama 36 jam karena ada terang sehingga ada pengharapannya. Kalau tikus saja membutuhkan pengharapan, apalagi kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak hal dalam hidup kita yang akan hilang. Tetapi semoga yang tidak boleh hilang, walaupun punya sekecil apapun, semoga kita masih mempunyai pengharapan. Santo Chrysostomus, seorang bapak gereja abad keempat, mengatakan, tanpa pengharapan, mental kita langsung ambruk. Yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa, tidak berpengharapan dalam hidup ini. Maka hati-hati.
boleh persoalan kita hadapi, tetapi semoga yang tidak boleh hilang untuk hati kita dalam kondisi pandemi yang masih penuh perjuangan ini adalah pengharapan. Mari kita lihat refleksi kecil dari Martin Luther. Segala sesuatu yang sudah dilakukan di dunia ini dilakukan dengan pengharapan. Tidak ada petani yang akan menyebarkan bulir gandum kalau tidak berharap gandum itu akan tumbuh dan menjadi benih. Tidak ada pedagang atau pengusaha yang akan membuka usaha jika ia tidak berharap meraih keuntungan. Maka pengharapan itu menjadi motor, menjadi drive. Walaupun dasarnya iman kita tadi, walaupun juga dasarnya kita yakin bahwa karunia Tuhan tidak berkesudahan, tetapi Tuhan juga minta supaya yang namanya Roh Manus, yang namanya kita semua ini juga kerja keras. Maka Tuhan minta, kamu punya deh sedikit pengharapan, nggak apa-apa. Yang itu yang menjadi kerjasama antara Tuhan dan kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa menurut yang telah difirmankan. Bayangkan Abraham dikasih janji keturunan, kemudian juga tanah, kemudian juga berkat, tetapi ternyata harus menunggu dan dia harus meninggalkan tempat di mana dia awal hidup, Mesopotamia, menuju ke Palestina. Maka dia tinggalkan kehidupan di Mesopotamia dan dia menuju ke Palestina karena ada harapan akan janji Tuhan. Maka ciri-ciri orang yang mempunyai pengharapan adalah orang yang teguh dalam menghadapi kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan, tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Kalau kita memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan, kita akan bertahan. Namun kalau kita kehilangan harapan, mungkin kita tidak akan duduk secara on-site di aula. Kita tidak akan ikut persekutuan doa ini secara online. Buat apa? Karena semuanya nggak ada gunanya. Pengharapan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga kita tidak menjadi frustasi dan patah semangat. Mungkin ya stres ada, tetapi semoga kita tidak patah semangat kita. Allah dapat mengubah situasi yang tidak mudah menjadi berkat untuk kita. Allah dapat mengubah air mata menjadi mata air. Allah dapat mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Semoga persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini sungguh-sungguh bisa menjadi batu loncatan untuk kita dan kita bangkit lagi dan mendapatkan rahmat. Allah dapat mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Itulah Allah yang kita yakini, yang selalu memberikan berkat bagi hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, juga ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan rahmat karunia dan juga mempunyai pengharapan, juga berani untuk bisa berterima kasih, bersyukur, sekecil apapun. Kita masih sehat, rezeki juga masih diberikan oleh Tuhan, masih punya pekerjaan misalnya, atau kita sedang menanti pekerjaan, tetapi masih ada sahabat yang menemani, meneguhkan. Semoga kita bukan hanya mendapatkan blessing in disguise, tetapi memang menemukan rahmat penyertaan Tuhan. Paulus berada dalam penjara sebagai tahanan yang ditangkap karena bersaksi tentang Kristus, tetapi ternyata dalam penjara tetap mengucapkan syukur, karena justru dalam penjara Injil bisa tersebar ke berbagai tempat, termasuk di istana dan juga di penjara. Sesusah apapun situasi Paulus, ternyata dia masih bisa mengatakan, Tuhan, aku bersyukur. Demikian juga kita yang dalam hidup zaman sekarang, pasti kita juga bisa melakukan itu. Jika kita mengalami tantangan, maka belajarlah untuk menghitung berkat yang diberikan Tuhan. Maka dalam situasi yang tidak mudah itu bukan berarti nggak ada berkat. Semoga saya tidak berteori, saya juga mengalami itu, dan saya diajak oleh Tuhan untuk melihat mana berkat-berkat yang saya kasih Romanus. Jangan hanya melihat kesulitannya, tapi ada berkat, dan saya yakin itu kita sungguh mengalami. Ada seorang dokter dari Australia mengatakan orang yang mudah tertawa kecil kemungkinan menderita serangan jantung dibandingkan dengan orang yang sedikit tertawa. Tapi ya jangan banyak-banyak ketawanya, karena ada yang berlebihan ketawa akhirnya juga serangan jantung juga ya. Memang hidup dan mati di tangan Tuhan. Tetapi maksudnya bukan masalah tertawanya, bahwa dalam segala kesulitan semoga kita masih menemukan berkat yang Tuhan taburkan
setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, orang yang sering mengunjungi teman atau tetangga-tetangganya ternyata hidup lebih sehat dan panjang umur dibandingkan melewatkan sedikit waktu saja dengan orang lain. Maka kita butuh community, kita butuh komunitas. Persekutuan doa ini semoga menjadi berkat juga untuk kita semua. Kita mengetahui betapa pentingnya menjalin hubungan, menjadi berkat bagi orang lain, melayani orang lain, menolong mereka. Kita diberi talenta, suara kita baik, suara kita bagus, bisa main musik, kemudian bisa jadi MC, kemudian bisa membuat orang lain juga di sekitar kita tersenyum. Itulah talenta-talenta yang diberikan Tuhan dan semoga itu menjadi sumber kekuatan kita. Maka Bapak Ibu, teman-teman, terakhir di slide ini, semoga diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Maka yang tidak boleh hilang, pertama pengharapan, dan yang kedua, yakinlah dalam situasi perjuangan sulit seperti ini, masih banyak karunia rahmat yang Tuhan taburkan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Dan buat yang hadir secara onsite, persembahan bisa diberikan secara langsung. Akan tetapi buat Bapak Ibu yang hadir secara online di rumah, Bapak Ibu bisa melihat kode QR yang akan ditampilkan di layar gadget Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum persembahan ini diberikan, kita akan bersatu kembali di dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk setiap pengajaran-Mu, untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa untuk malam ini, Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkau selalu memberikan kami karunia berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa dalam Engkau ada pengharapan, karena Allah sumber pengharapan kami semua ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu, Romo Romanus, yang telah Engkau utus untuk pengajaran pada malam hari ini. Tuhan yang berkati setiap kesehatannya, setiap pelayanan beliau Tuhan. Kiranya Engkau yang menambahkan setiap berkat-berkat-Mu untuk setiap keluarganya juga ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan yang taruh setiap kami berapa yang akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, kita akan tetap memuji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan sambil Bapak Ibu mungkin petugas persembahan boleh mengedarkan kantong persembahan. Kita tetap memuji Tuhan. Setia
sebelum kita menerima berkat dan doa penutup dan berkat dari pastor, saya ajak Bapak Ibu untuk kembali kita berdiri, kita nyatakan iman dan pengharapan kita lewat pujian berikut ini. Angkat kedua tanganmu, katakan, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. kami terima kuasa-Mu Bapa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan, Damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. terima kasih banyak. Romo Romanus, kami persilahkan untuk menutup lewat doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persembahkan Tuhan segala rahmat yang Kau berikan dengan lagu, dengan segala talenta yang Kau berikan bagi kami. Dan biarkanlah segala perjumpaan baik secara onsite ataupun online pada malam hari ini sungguh menjadi berkat. Dan berkat itu bukan hanya untuk kami sendiri, di saat kami kembali bersama keluarga dengan segala perjuangannya, semoga kami tetap sabar dan selalu memberikan kekuatan dan peneguhan. Jikalau ada persoalan-persoalan yang belum bisa kami selesaikan, Tuhan, kami percaya kami mempunyai porsi untuk bisa menghadapi itu semua, dan sebagian besar pasti akan kami persembahkan kepada-Mu. Berkati kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing, Kau berikan rahmat keselamatan. Maka berkat tercurah turun bagi kita semua, kesehatan yang baik, kelancaran rezeki, kegembiraan, dan kekuatan iman, tak akan pernah kehilangan pengharapan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, dan buat Bapak Ibu selamat malam, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi bulan Februari dengan penuh cinta. Selamat malam Bapak Ibu.